Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ Net ID. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial lagi, di mana tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara memasang kabel UTP atau memasang kabel jaringan pada sebuah perangkat patch panel. Nah, jadi seperti itu. Nah, di tangan saya ini sudah ada patch panel. Nah, jadi patch panel inilah yang akan saya gunakan, yang akan saya praktekkan nanti. Dimana patch panel ini sebenarnya biasanya digunakan untuk kabel manajemen, sehingga kabel yang berada di rak server atau di rak pada perangkat jaringan itu semuanya kelihatannya rapi. Jadi seperti itu. Nah, dan kita membutuhkan satu alat lagi yang dibutuhkan untuk memasang kabel pada patch panel ini, yaitu namanya adalah punch down tools, atau biasanya kalau saya sebut itu langsung punch tool ya. Nah, di sini alatnya seperti ini modelnya. Jadi ada bagian pendorong kabel di bagian sini, dan ada bagian gunting pemotong di bagian sini. Nah, jadi kali ini saya membuat tutorial ini, yaitu tutorial untuk memasang kabel jaringan atau kabel LAN pada perangkat patch panel. Nah, bagaimana cara untuk memasangnya? Baiklah, kita lanjut ke videonya. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk memasang kabel UTP pada patch panel. Nah, ini adalah patch panel untuk 24 port, jadi ini jumlahnya 24 port. Nah, ini biasanya dipasang pada rak mount, atau pada sebuah rak server, dimana patch panel ini biasanya digunakan sebagai kabel manajemen agar kabel itu kelihatan rapi terpasangnya. Nah, untuk pemasangan kabel pada patch panel itu tidak seperti ketika kita memasang kabel pada konektor RJ45. Kenapa? Karena di konektor RJ45 kita itu harus menyusun sesuai standar yang sudah disiapkan dengan warna yang sudah kita hafal. Nah, kenapa? Kalau di konektor RJ45 itu standarnya ada dua, sama juga pada patch panel kita juga memiliki dua standar. Akan tetapi susunan warna pada patch panel itu berbeda dengan susunan warna yang ada di RJ45. Jadi berbeda dengan susunan yang ada di RJ45. Kalau di RJ45 itu biasanya untuk standar yang sama seperti yang digunakan oleh patch panel ini, yaitu standar T568B ya. Nah, kalau di konektor itu biasanya standarnya warnanya itu adalah putih orange, kemudian orange, putih hijau, kemudian biru, putih biru, terus hijau, dan putih coklat dan coklat. Nah, kalau di sini bedanya itu kayak gini. Warnanya sudah ditentukan. Biasanya di balik patch panel itu sudah disediakan susunan warna yang bisa digunakan. Nah, kebetulan susunan warna yang digunakan di sini adalah standar B. Nah, dan di sini juga saya sudah menyiapkan satu buah kabel, di mana pada satu sisi ujung kabel ini menggunakan susunan kabel UTP dengan kode T568B, dan di sisi satunya ini tidak memiliki konektor, karena nantinya sisi yang ini akan saya pasang ke bagian dari patch panel ini. Nah, oke. Susunan dari warna patch panel itu tidak semuanya sama. Jadi biasanya beda lain patch panel, lain juga cara untuk pemasangannya. Cuma kebetulan yang di sini kalau kita lihat dari indikatornya, di sini ada nomor 1, di atas ada nomor 2. Dimana tandanya bahwa 8 pin di bagian ini
di bagian bawah sini, ini adalah untuk port 1 yang ada di sini ya. Nah, sedangkan 8 pin yang ada di atas yang memiliki kode 2 itu adalah milik dari port 2 yang ada di sini. Nah, kita lihat susunannya. Kalau kita lihat dari warna, yaitu warnanya adalah di sini biru, orange, hijau, coklat. Nah, dimana dari sisi sini, ini kita bisa susun warnanya adalah putih biru terlebih dahulu, kemudian warna biru, putih orange, kemudian warna orange, putih hijau, terus hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, sekarang kita akan coba memasang kabel di sini. Tapi sebelumnya ujung dari kabel ini akan saya rapikan terlebih dahulu dengan cara saya potong. Nah, kemudian bagian sini saya akan kupas kulitnya. Nah, di sini saya menggunakan gunting untuk mengupas kabelnya. Minimal kulit dari kabelnya itu luka ya. Kalau sudah luka maka gampang untuk dilepaskan. Nah, selanjutnya semua warna ini tadi ini harus kita pisahkan satu per satu. Nah, oke, saya akan mulai dari warna ini dulu. Oke, yang penting semua kabel yang melilit ini terlepas satu sama lain. Semuanya sudah terlepas seperti ini. Nah, nantinya kita tinggal menyusun saja sesuai warna yang ada di bagian patch panel ini. Nah, di sini sebagai contoh saya akan pasang di bagian pin satunya ya, atau port satunya. Saatnya kita akan memasukkan kabel tersebut ke bagian pin-pin yang ada di sini. Nah, dan alat yang kita butuhkan untuk memasukkan itu adalah alat ini. Ini namanya adalah punch down tools ya, atau punch tool. Nah, punch tool ini biasanya digunakan untuk memasukkan kabel yang ada di patch panel. Nah, kita lihat di bagian sini itu terdapat gunting pemotong. Kemudian di sini ada alat pendorong. Nah, kita lihat fungsi pemotong ini adalah memotong setiap ujung kabel yang ada di bagian luar ini sehingga kelihatannya rapi. Nah, berarti posisi dari gunting ini itu jangan diarahkan ke bagian dalam. Nah, jangan diarahkan ke bagian dalam kayak gini. Kita arahkan ke bagian luar seperti ini. Nah, jadi saya tunjukkan, kita arahkan keluar seperti ini. Nah. Oke, sekarang saya akan pasang. Saya akan mulai dari yang warna coklat terlebih dahulu. Ini saya akan tekan. Oke.
akhirnya semua ujungnya sudah terpotong. Nanti sebelum digunakan, ada baiknya kita memeriksa semua susunannya apakah sudah sesuai atau belum. Karena kalau tidak sesuai nanti sama saja dengan bohong bahwa jaringannya tidak bakalan bisa connect. Nah, inilah fungsi dari pemotong tadi, yaitu merapikan bagian sini. Nah, jadi ingat, gunting pemotong itu jangan diarahkan ke bagian dalam, harus diarahkan ke sisi luar seperti ini. Nah, sehingga ujung dari setiap kabel ini semuanya terputus. Nah, jadi seperti inilah cara untuk memasang sebuah kabel pada perangkat patch panel untuk jaringan. Nah, jadi silakan disesuaikan dengan standar yang diberikan pada patch panel yang kita miliki. Jadi tidak harus seperti ini warnanya. Saya ingatkan kembali, warnanya tidak harus seperti ini karena tergantung dari petunjuk warna yang ada di perangkat patch panel tersebut. Oke, jadi seperti itulah cara untuk memasang kabel pada patch panel. Nah, cukup simpel, akan tetapi kita membutuhkan alat tambahan untuk memasang kabel tersebut. Nah, biasanya untuk alat yang digunakan untuk memasukkan kabel pada pin seperti yang saya lakukan seperti tadi, itu biasanya pada tang krimping itu sudah ada bawaannya. Itu kalau kita memperhatikan ada sebuah tang krimping di mana dilengkapi dengan satu alat kecil yang biasanya kita pakai untuk mengupas kulit kabel yang berwarna kuning. Nah, itu sebenarnya ujung dari alat tersebut itu bisa kita gunakan untuk memasukkan kabel jaringan atau kabelan ke dalam patch panel tersebut. Nah, jadi sebenarnya tidak harus memiliki alat ini. Karena kenapa? Kita menggunakan alat yang sudah ada saja itu sudah lumayan ya. Cuma alat ini dilengkapi dengan pisau pemotong sehingga kita tidak capek-capek untuk memotong bagian ujung dari setiap kabel yang sudah terpasang di patch panel tadi. Nah, oke, demikianlah tutorial yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu pada video berikutnya.